بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تقدم مثله. واتقوا خافوا يوما لا تجزي نفس عن نفس فيه شيئا ولا يقبل منها عدل فداء ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. واذكر إذ ابتلى اختبر إبراهيم وفي قراءة إبراهام ربه بكلمات بأوامر ونواهي كلفه بها. قيل هي مناسك الحج وقيل المضمضة والاستنشاق والسواك وفرش الشارب وفرك الرأس وفرم الأظفار ونفخ الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء فأتمهن أداهن تامات. قال تعالى له إني جاعلك للناس إماما قدوة في الدين. قال ومن ذريتي أولادي إذ الأئمة. قال لا ينال أهدي بالإمامة الظالمين الكافرين منهم. دل على أنه ينال غير الظالمين غير الظالم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. Wattaqu khafu, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari yang di situ Allah memberikan azab yang keras. La tajzi nafsun yang tidak bisa melindungi seseorang yang mukminah, yang beriman, an nafsin daripada seseorang yang kafirah, yang kafir, nafsin kafirah, ya. Syai'a, sedikit pun, ya. Kalau untuk nolong orang kafir nanti nggak bisa. Kalau orang mukmin kepada orang mukmin masih bisa bermanfaat nanti dari kiamat. Walaupun bapaknya, walaupun ibunya, walaupun saudaranya, bahkan walaupun para anbiya nggak bisa nolong orang kafir. Wattaqu yawman la tajzi nafsun mu'minah an nafsin kafirah syai'a. Karena itu hari itu bukan berarti tidak bisa saling menolong orang. Dari kiamat itu ada syafaatul anbiya, syafaatnya anbiya, syafaatul ulama, syafaatul syuhada ada. Tapi yang dimaksud di sini kepada orang kafir nggak bisa ditolong mereka dari itu. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak diterima minha daripada nafsin dari itu adlun, fida, tebusan. Bagaimana untuk menebus orang kafir supaya masuk surga? Nggak bisa. Supaya selamat di neraka nggak bisa. Wala yuqbalu minha min nafsin dari itu adlun. Wala tanfa'uha syafa'atun, dan tidak bisa memberikan manfaat kepada itu nafas. Syafa'atun, syafaat, nggak ada bisa menolong dah. Wala hum yunsurun, dan tidaklah mereka dari itu yunsurun, yumna'un min adabillah, ditolong artinya dicegah daripada mendapatkan adab Allah. Pasti dia tadi itu akan diadab oleh Tuhan. Artinya hal yang demikian ini tidak bisa dihindari karena kekufurannya. Wattaqu, hati-hati, ya. Nah, hati-hatilah kamu, orang-orang Bani Israel. Kamu akan menghadapi satu waktu nggak akan bisa kamu ditolong, karena kamu orang kafir. Harta nabinya kamu nggak bisa menolong kamu, harta orang tua kamu nggak bisa menolong kamu, karena mereka dari itu kadang-kadang muftakhirun, mereka itu membanggakan dirinya karena banyak para anbiya dari Bani Israel. Nggak bisa menolong mereka karena kamu kafir. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wala yuqbalu minha syafa'atun wala tanfa'u syafa'atun wala hum yunsarun. Lain kalau memang itu adalah menjadi orang yang beriman, maka dia dikasih wewenang untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya dan berhak untuk mendapatkan syafaat daripada yang lainnya. Nah, jadi karena itu orang beriman ini ta'awunnya nanti itu bukan hanya sekedar ada di dunia, bahkan ada di akhirat mereka ada ta'awun nantinya.
Mereka ada ta'awun. Baik. Wa idtala Ibrahim wadkur, dan sebutkanlah wahai Muhammad, ceritakanlah wahai Muhammad, atau ingatlah wahai Muhammad, idtala Ibrahim idiktabara, ketika menguji kepada Nabi Ibrahim, wa fi qira'a Ibrahim Rabbuhu, Tuhannya Ibrahim, bi kalimatin, dengan beberapa kalimat. Ada yang mengartikan ini khitabnya kepada Nabi, tapi ada yang menyatakan khitabnya kepada Bani Israel. Wadkuru, Bani Israel, ingatlah kamu bagaimana Nabi Ibrahim tadi itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang-orang Bani Israel juga mengagungkan Nabi Ibrahim. Mengagungkan Nabi Ibrahim, supaya mereka tadi itu sadar gitu. Ini tara Ibrahim, Allah menguji Nabi Ibrahim. Allah menguji, sedangkan ujian tadi itu adalah liya'lam as-shadiq wal kadhib. Ujian itu untuk mengetahui mana yang beneran, mana yang bohongan. Sama dengan murid misalnya diuji, supaya tahu murid beneran sama bohongan ini yang mana, belajar beneran sama bohongan itu. Sedangkan Allah Maha mengetahui. Kenapa? Idtala Ibrahim ikhtabara ay amalahu Allah muamalata al-mukhtabir. Allah Subhanahu wa ta'ala bertindak sebagaimana orang yang menguji. Artinya untuk Allah buktikan ini adalah begini, ini adalah orang bagus, ini adalah orang jelek. Sama dengan begini, ada seorang guru tahu murid ini adalah malas, murid ini adalah giat. Untuk membuktikan si guru tadi itu dibuat ujian. Ini dapat 0, ini dapat 100. Jelas kan? Allah Maha mengetahui kepada hambanya mana yang ahlun nar, mana yang ahlul jannah, mana yang suada, mana yang asqiya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ikhtibar bukan karena Allah supaya menunggu hasil ikhtibarnya baru tahu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui dalam ilmunya yang azal. Allah membuat ikhtibar tadi itu untuk supaya menjadi hujjah. Nih loh, ternyata dia gagal, ternyata dia sukses, ternyata dia shadiq, ternyata dia kadhib. Jadi sebenarnya nggak pakai ada amal pun, misalnya langsung dipenuhi neraka oleh Allah Ta'ala sudah selesai. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ikhtibar ini sebagai hujjah sesuai dengan yang pada ilmunya Allah akan terjadi itu semuanya, mana itu ada dan mana itu asliya. Karena itu inna syaqiyya la syaqiyun azari wa aksu sa'idu lam badari. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim, Rabbuhu bi kalimatin, dengan beberapa kalimat. Apa kalimat di sini? Awamir wa nawahin. Kallafahu biha. Ada beberapa perintah dan ada beberapa larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala mentaklif kepada Nabi Ibrahim. Dilaksanakan itu semuanya. Ya. Ada banyak khilafah di sini. Qila ada menyatakan hiya manasikul hajj, yaitu melaksanakan manasik haji. Kalimat di sini manasik haji. Qila ada berpendapat al-madmadah wal istinsyaq was siwak wa ghusl syarib wa farqur ra's wa qalmul adfar wa nasbul ibid wa halbul anah wal khitan wal istinja. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini semua, ini 10 ini. Ya. Yang 5 ada di kepala. Al-madmadah kepala ini ya. Istinsyaq kepala, siwak kepala, ghusl syarib kepala, farqur ra'si kepala. Yang lainnya di anggota badan yang selain kepala. Selain kepala. Wal khitan, pertama yang berkhitan Nabi Ibrahim itu. Wal istinja juga begitu, tapi istinja bil ma. Adapun istinja bil hajar itu min khasais umat Sayyidina Muhammad sallallahu itu khususnya umatnya Rasulullah SAW. Istinja bil ma. Istinja bil ma.
kalimat yang merupakan ikhtibar kepada Nabi Ibrahim, fa'atammahun, maka menyempurnakan Nabi Ibrahim itu kalimat, artinya addahunna tamamat, melaksanakan itu kalimat yang Allah perintahkan untuk sebagai ikhtibar kepada Nabi Ibrahim dengan sempurna, persis melakukan, nilainya 100 semuanya Nabi Ibrahim. Qala, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim setelah lulus Nabi Ibrahim, apa hasilnya? Maka Allah menyatakan, inni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan kamu wahai Ibrahim kepada manusia sebagai imam, qudwa fiddin. Imam di sini adalah qudwa fiddin, sebagai pemimpin dalam urusan agama, bukan berarti pemimpin pemerintahan. Imamah qudwa fiddin, pemimpin dalam urusan agama, karena Nabi Ibrahim belum pernah jadi sultan, Nabi Ibrahim belum pernah jadi raja, tapi Nabi Ibrahim itu adalah pemimpin agama. Kenapa? Syariatnya Nabi Ibrahim diteruskan para anbiya sampai kepada Sayyidina Rasulullah. Allah perintahkan anit tabi millata Ibrahim hanifah. Dari ini juga bisa diambil satu manfaat, bahwa untuk menjadi imam qudwa fiddin itu harus melaksanakan awamir dan meninggalkan nawahin. Allah menjadikan Nabi Ibrahim tidak serta-merta, tapi setelah terbukti bahwa Nabi Ibrahim melaksanakan apa? Ujian tadi itu dengan baik-baik, fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Karena itu kalau kamu tadi itu memilih qudwa fiddin, imam fiddin, maka cari orang-orang yang sudah terbukti melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan. Jangan pinternya dulu. Jangan ente misalnya menjadi imam sholat, lihat Fa'atammahun, cari orang yang betul-betul sempurna dalam dia tadi itu melaksanakan ajaran Allah. Kalau ente misalnya memilih organisasi agama, pemimpinnya ya ini fa'atammahun, ini ja'iluka linnasi imama. Ojo sing ngawur-ngawur jadikan imam, bukan qudwatun fiddin. Urusannya kalau din begitu. Adapun urusan dunia, ya memang lebih bagusnya harus begitu. Tapi ini urusan agama, jangan sampai keliru kalau memilih. Harus diukur dengan bagaimana teruji dia tadi itu dalam melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus jadi ukuran. Qala la yanalu, qala wa min dzurriyyati, ini hebatnya Nabi Ibrahim. Setelah dia dijadikan imam, Nabi Ibrahim minta bukan hanya sekedar dia, tapi wa min dzurriyyati, juga turunanku ya Allah. Hebat, ya. Wa min dzurriyyati ay auladi, anak turunanku ya Allah. Ij'alhum a'immah, jadikan mereka dari itu juga para imam. Min dzurriyyati, karena enggak mungkin semua. Wa dzurriyyati, berarti semua anak turunannya Nabi Ibrahim jadi imam, enggak mungkin. Nah, kalau ada imam syaratnya harus ada makmum kan? Enggak bisa kalau semuanya jadi imam, ya entek ada imam kalau begitu. Wa min dzurriyyati, karena itu sebagian anaknya Nabi Ibrahim, anak cucu Nabi Ibrahim dijadikan para anbiya, ada yang jadi para aulia, ada yang sampai sekarang. Ini min dzurriyyati Ibrahim kebanyakan. Kenapa? Doanya Nabi Ibrahim wa min dzurriyyati. Karena itu ente kalau jadi orang sukses jangan lupa wa min dzurriyyati, itu doakan anaknya ente. Jangan ente aja sukses tapi anaknya ente tidak sukses. Kalau ente jadi kiai besar, wa min dzurriyyati, harus ente programkan. Kalau ente jadi orang yang bermanfaat, wa min dzurriyyati, Nabi Ibrahim itu, ini ja'iluka linnasi imama, kalau wa min dzurriyyati. Wa min dzurriyyati. Kenapa? Karena dzurriyyah tadi itu kalau tidak ada penerusnya habis. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu batasan. Qala la yanalu ahdil zalimin. Wahai Ibrahim, la yanalu, tidaklah menggapai ahdi.
bil imamah, janjiku untuk menjadikan imam al-zalimin, kepada orang-orang yang zalim siapapun dia, walaupun turunan Nabi Ibrahim. Zalim di sini adalah al-kafirin, orang yang kafir. Kenapa? Karena kekufuran itu inna syirka la zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Minhum dalla ala annahu yanalu ghairullah, yang bisa menjadi pemimpin adalah selain orang kafir. Orang yang kafir tidak boleh jadi imam fiddin. Karena itu kalau ada orang kafir berdoa, inti jangan amin, la yanalu ahdin zalimin. Ya, amin jadi imam model. Doa bersama. Yang jadi mukmin amin, orang mukmin. Kalau orang mukmin berdoa kepada Allah, amin, tidak ada masalah. Orang Kristen, orang Katolik. Nah, kalau ini fiddin yang jadi pemimpin justru orang kafir. La yanalu ahdin zalimin al-kafirin. Nah, ini termasuk adalah menegaskan tidak boleh doa bersama. Kalau yang mendoa orang mukmin, orang yang lainnya bersama-sama ngamini tidak apa-apa. Tapi kalau selain orang mukmin yang berdoa, maka tidak boleh yang lainnya dari itu orang mukmin mengikuti dia dari itu. La yanalu ahdin